warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Fisika akan mempresentasikan video mengenai sumber energi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Hawisara Setia. Dan saya Abidaya Dori Setia. Dan saya Chandra Simanurjana. Dan saya Brilian Iqbal. Selamat menyaksikan. Video pembahasan kita kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pertama, pengertian sumber energi angin, kedua, contoh dari energi angin, tiga, sumber energi angin, dan juga dampak negatif bagi lingkungan. Oke, pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan dari gerakan angin atau gerakan udara yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Energi angin adalah termasuk dalam kategori energi yang terbarukan, dikarenakan energi ini tidak akan ada habisnya, yang berasal dari suhu dalam permukaan bumi dan juga atmosfer pada permukaan bumi. Secara sederhana, ketika angin berhembus dan menghasilkan energi kinetik, ia akan dihasilkan oleh turbin angin menjadi energi listrik. Secara sederhana, turbin angin terdiri dari bilah-bilah yang akan berputar ketika terkena angin. Putaran tersebut akan juga memutar generator yang akan menghasilkan energi listrik. Energi angin merupakan energi yang sangatlah populer digunakan untuk sebagai alternatif energi fosil. Dikarenakan energi fosil yang menghasilkan efek gas rumah kaca dan berdampak buruk bagi lingkungan. Ini adalah contoh dari energi angin. 1. Turbin angin. Turbin angin adalah salah satu bentuk umum dari energi angin yang untuk menghasilkan listrik. Turbin angin modern memiliki bilah-bilah yang besar dan berbentuk aerodinamis yang memanfaatkan kekuatan angin untuk memutar rotor. Putaran rotor ini menggerakkan generator di dalam turbin untuk menghasilkan energi listrik. 2. Kincir angin tradisional. Sebelum adanya turbin angin modern, kincir angin tradisional digunakan untuk berbagai keperluan seperti menggiling gandum, memompa air, dan mengolah produk pertanian. 3. Pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit energi skala kecil. Pembangkit energi angin skala kecil atau turbin angin rumah tangga adalah perangkat yang lebih kecil dibanding dengan turbin angin komersial. Biasanya digunakan untuk menghasilkan listrik di rumah-rumah. Yang keempat, pembangkit energi angin lepas pantai. Pembangkit energi angin lepas pantai dipasang di lautan untuk memanfaatkan angin yang konsisten dan kuat yang ada di instalasi sering. 4. Pembangkit energi angin lepas pantai. Pembangkit energi lepas pantai yang dipasang di lautan untuk memanfaatkan angin yang lebih konsisten dan kuat yang ada di sana. Instalasi ini sering kali memiliki turbin angin yang lebih besar dan efisien. Energi angin berasal dari pergerakan udara di atmosfer yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan tekanan udara. Proses ini melibatkan beberapa sumber utama yang memengaruhi kekuatan dan arah angin. 1. Perbedaan suhu. Angin terbentuk akibat perbedaan suhu antara berbagai wilayah di permukaan bumi. Ketika matahari memanaskan bumi, suhu permukaan bumi menjadi tidak merata. Area yang lebih panas akan menyebabkan udara di atasnya mengembang dan menjadi lebih ringan, lalu bergerak ke daerah yang lebih dingin dengan tekanan udara yang lebih tinggi. Pergerakan udara ini menghasilkan angin. 2. Tekanan udara. Perbedaan tekanan udara di atmosfer juga berperan penting dalam pembentukan angin. Tekanan udara yang tinggi akan bergerak menuju area yang dengan tekanan yang lebih rendah, menciptakan aliran angin. Proses ini dipengaruhi oleh rotasi bumi dan pola cuaca global yang menciptakan sistem angin yang kompleks di seluruh dunia. 3. Efek Coriolis. Rotasi bumi
menyebabkan efek Coriolis yang memengaruhi arah angin. Di belahan bumi utara, angin cenderung berbelok ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan, angin berbelok ke kiri. Efek ini mengatur pola angin global yang menciptakan sistem angin seperti angin pasat, angin barat, dan angin timur yang memiliki pola tertentu. 4. Topografi. Bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, dan dataran rendah juga memengaruhi pola angin. Angin bisa terhambat atau diarahkan oleh fitur geografis ini. Misalnya, angin mungkin lebih kuat atau lebih konsisten di daerah pegunungan dibandingkan dengan daerah dataran rendah. 5. Suhu laut dan daratan. Perbedaan suhu antara daratan dan lautan juga memengaruhi pola angin lokal. Selama siang hari, daratan memanas lebih cepat daripada lautan, menyebabkan udara di atas daratan naik dan menghasilkan angin laut yang bergerak menuju daratan. Sebaliknya, pada malam hari, daratan mendingin lebih cepat dan menghasilkan angin darat yang bergerak menuju laut. Energi lingkungan. 1. Interferensi radio dan komunikasi, yaitu turbin angin dapat mengganggu sinyal radio, televisi, dan komunikasi satelit. Pemasangan dan pemeliharaan, yaitu proses pemasangan turbin angin memerlukan penggunaan bahan-bahan dan energi yang cukup besar. Efek pada pola cuaca lokal, yaitu ada kekhawatiran bahwa ladang angin besar dapat mempengaruhi pola cuaca. Saran pengguna energi angin di Indonesia adalah memanfaatkan potensi angin yang melimpah di berbagai wilayah, terutama di wilayah pesisir dan perbukitan. Untuk pembangkit listrik tenaga bayu PLTB, pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan pembangun PLTB skala besar, PLTB skala kecil untuk daerah terpencil, atau bahkan turbin angin untuk rumah tangga. Dari materi hari ini adalah dengan memahami arti sumber, contoh, penerapan, dan kelompok negatif dari energi angin, kamu dapat melihat betapa kompleksnya potensi dan tantangan yang ada di dalam menggunakan sumber energi ini. Energi angin menawarkan banyak manfaat sebagai alternatif ramah lingkungan, tetapi juga perlu dengan diperhatikan, mempertimbangkan dampak-dampak ini. Mencari solusi yang inovatif adalah langkah penting untuk memastikan bahwa energi angin bisa memanfaatkan secara optimal.